menyebut tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang pahala yang sangat besar terhadap saudara yang terkena musibah kalau dia sabar. Wa amruhi, perintah supaya orang yang dapat musibah sabar. Wa ma yaqulu lidzalik, apa yang diucapkan orang yang takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah. Nah, inilah babnya. Ada beberapa hadis. Hadis pertama, An Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr bin Amr bin Hazm. Sanadnya An Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi. Ibnu Amrin Ibnu Hazmin an abihi an abihi an jaddihi. Abu Bakar bin Amr, nah, jadi bapaknya Amr, jadnya Hazm. Ibnu Hazmin itu jadnya. Ibnu Hazm dari mana? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min kulalil karamati yaumil qiyamah. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin, tidak ada seorang mukmin yang bertakziah, arti bertakziah mengucapkan takziah terhadap saudaranya yang ditimpa musibah. Tidak ada kecuali balasannya, keutamaannya Allah akan kasih, Allah akan memakaikan azza wa jalla min kulalil karamah, di hari kiamat di surga nanti Allah akan pakaikan hiasan luar biasa. Orang-orang nanti di padang mahsyar telanjang itu, yang kita nanti dibangkit dari kubur, ya, sama seperti kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan ya urotan, urlan, upatan. Nah, tapi kalau orang yang takziah, Allah pakaikan apa itu tadi, pakaian kebesaran di hari kiamat. Nah, itu salah satu di antara fadilah orang yang bertakziah. Nanti akan kita baca ya hukum-hukum yang terdapat dalam hadis yang pertama ini. Hadis yang kedua, wa anil aswad an Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azza musoban, siapa orang yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, falahu, maka yang bertakziah itu mislu ajrihi, sama seperti diberi pahala seperti pahala orang yang ditimpa musibah yang sabar itu, tanpa mengurangi pahala orang yang ditimpa musibah. Jadi pahalanya sama seperti pahala saudara kita yang ditimpa musibah. Rawahu Majah wa Tirmidzi. Kemudian hadis yang ketiga, wa anil Husain bin Ali anin Nabi, Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin wala muslimatin, tidak ada seorang muslim laki-laki, seorang muslimah perempuan, tidaklah yusobu, ditimpa musibah, fayadkuruha, dia ingat musibah, wa in qadima ahluha, walaupun sudah lama terjadinya musibah itu, fayuhdisu lidzalika istirja'an, saat dia ingat musibah yang pernah menimpanya gitu, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Illa jaddadallahu tabaraka ta'ala, tidaklah kecuali Allah jaddada, Allah memperbaharui, karena musibahnya udah lama, nginget sekarang langsung baca innalillah, maka Allah akan memperbaharui lahu baginya inda dzalik, ketika dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Allah memperbaharui apa? Artinya Allah memberikan pahala misla ajriha yauma usibah, Allah berikan pahala seperti pahala
saat pertama kali musibah itu terjadi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Nah ini 3 buah hadis lebih dahulu. Qala al-mu'allif qala syarih. Nah ini panjang lebar berbicara masalah darajatul hadis dulu sebelum berbicara tentang kandungan hukum. Darajat hadis, sanad-sanad hadis. Kata Tuan Musannif ya. Nah, yaitu al-alamah ya. Ini Nawaul Altan Ali Asy-Syaukani berkata, hadis Amr bin Hazmin, hadis yang pertama tadi, yang nomor 1 kan tadi ujungnya itu an Abi Bakar bin Amr bin Hazm. Hadis Amr bin Hazm rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Min Thariq Abi Bakar bin Abi Syaibah, ya, Thariqnya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kata Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Khalid bin Khalid. Haddatsani Khalid berkata, haddatsani Qais Abu Imar Maulal Ansar. Kata Qais, qala Qais sami'tu Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam. Berarti ini hadis yang Muhammad bin Amr bin Hazam. Pasakohu kelanjutannya diteruskan sanadnya. Wa haula'i kulluhum thiqat. Nah, kata siapa ini? Kata Al-Imam Ali Asy-Syaukani. Rawi-rawi itu yang sudah kita sebut tadi kulluhum thiqat. Semuanya rawi-rawi itu thiqah. Kan syaratnya hadis sahih setiap rawi itu harus thiqah, dipercaya. Illa Qaisan, nah, kecuali ada satu rawi yaitu Qais. Tadi kan disebut tuh Qais. Siapa Qais itu? Aba Imarata Fabihi linun. Nah, dia itu dhaif. Jadi semuanya thiqah kecuali satu rawi ini lin. Waqad zakarahul Hafiz fi Talkhis, yang nyebut bahwa Qais ini lin ya. Itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Talkhis. Wasa kata anhu. Nah, setelah menyebut Qais ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Talkhis diem gitu, tidak mengomentari. Nah, kalau dia diem berarti ini lagi deh. Kalau bilang sikoh pasti bilang sikoh. Habis nyebut diem aja gitu kan, berarti ada sesuatu. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua tadi riwayat Abdullah, yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Adapun hadis kedua, hadis Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang kedua tadi itu Wa'anil Aswad an Abdillah anin Nabi man azza musawan. Nah, hadis yang kedua ini gimana sanadnya? Hadis yang kedua Abdullah bin Mas'ud akhrajahu aidan Al-Hakim. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi hadis-hadis yang memenuhi persyaratan Imam Bukhari Muslim, namun Imam Bukhari tidak memasukkan di dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim tidak memasukkan di dalam Sahih Muslim. Ditemui oleh Imam Hakim ternyata memenuhi persyaratan. Nah, itu dikumpulin hadis-hadis tersebut oleh Imam Hakim. Kemudian buku itu dinamai dengan Al-Mustadrak ala Sahihain. Artinya hadis-hadis yang dijumpai ternyata memenuhi persyaratan Sahih Bukhari Muslim, namun mungkin Imam Bukhari Muslim belum ketemu itu hadis ya, dikumpulin oleh Imam Hakim dinamai Al-Mustadrak. Nah, ini salah satu di antara hadis Mustadrak. Itu kata Imam Ali Asy-Syaukani ya. Hadis wa akhrajal Hakim. Qala Tirmizi gharib. Sementara Imam Tirmizi mengomentari hadis ini hadis gharib. La na'rifuhu, ya, artinya gharib itu asing. La na'rifuhu illa min hadisi Ali bin Asim. Gharibnya karena kami tidak ketahui kecuali riwayat Ali bin Asim. Nah, kalau yang tadi kan ada satu rawi Qais yang dikatakan dhaif. Nah, kalau ini hadis ini dhaifnya itu ada satu rawi namanya Ali bin Asim. Wa rawahu ba'dhum Muhammad
bin Sawaqah. Ada sebagian ulama meriwayatkan dari Muhammad bin Sawaqah bihadzal isnadi, ya, dengan sanad ini mislahu, nah, seperti tadi itu, ya, ada Muhammad bin Asim, ya. Mauquf tapi ya, hadis ini mauquf. Walam yarfa'hu, tidak terangkat ke Nabi. Kalau mauquf kan terhenti pada sahabat, ya, nggak langsung ke Nabi. Mungkin ada sahabat lain yang nggak disebut, kemudian terputus anin Nabi. Nah itu hadis mauquf. Wa yuqalu aksaru ma butuliya bihi. Nah, wa yuqalu, dan dikatakan. Nah, kalau dikatakan berarti di sini ada sedikit kekurangan sanadnya. Aksaru ma butuliya bihi, aksaru ma butuliya bihi. Aksaru, kebanyakan, ma butuliya bihi artinya yang dicela di sini. Yang dicela sanad ini lantaran ada satu orang tadi rawi namanya Ali bin Asim. Hadal hadis ini. Naqamuhu alaihi, naqamuhu artinya ulama-ulama. Nah ini ulama-ulama yang mengomentari ini namanya ulama ul-jurhi wa ta'dil, ya. Ulama yang memang pakar dalam al-jurhi wa ta'dil. Jadi setiap rawi diperiksa itu, ya. Apakah dia itu adlun, orang bagus, orang baik, atau dia itu tercela. Nah, ya. Jadi kebanyakan ulama ahlul jurhi wa ta'dil naqamuhu, arti naqamuhu membicarakan tentang Ali bin Asim ini, yang salah satu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Intaha, ya. Selesai apa yang dikatakan oleh ulama, oleh Tirmizi. Qala al-Baihaqi, sementara Imam Baihaqi di dalam sunannya mengatakan tentang hadis ini, tafarrada bihi Ali bin Asim, sama itu. Di sini yang diperbincangkan rawi-rawi yang lain sikoh, kecuali satu rawi namanya Ali bin Asim. Wa qala Ibnu Adi, ada lagi ulama ahli jurhi wa ta'dil namanya Ibnu Adi. Beliau berkata, qad rawahu ma'a Ali bin Asim Muhammad bin Fadl bin Atiyah wa Abdurrahman bin Malik bin Maghul. Wa kata Al-Imam Baihaqi, ini enggak gharib ini. Karena kalau gharib kan riwayatnya satu, tapi ternyata banyak, ada hadis lain, bukan hanya satu torik, tapi ada torik lain, itu kata Baihaqi. Kata Ibnu Adi, yaitu riwayat Muhammad bin Fadl, Abdurrahman bin Malik, dan lain-lain. Wa ruwiya an Israil wa Qais bin Rabi' wa Sauri wa ghayruhum. Bahkan ada riwayat lain tuh selain torik ini. Itu kata Ibnu Adi. Wa rawabnul Juzi fil mawdu'at. Nah, Ibnu Juzi meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Kan Al-Mawdu'at itu hadis-hadis mawdu', kumpulin oleh Ibnu Juzi. Ini salah satu di antara hadis yang disebut dalam kitab Al-Mawdu'at yang disusun oleh Ibnu Juzi. Min Tariq Nasr bin Hamad an Syu'bah. Selesai. Kemudian ada lagi ulama hadis yang mengatakan Al-Khatib. Qala Al-Khatib, rawahu Abdul Hakam bin Mansur wal Haris bin Imran al-Ja'fari wa jama'atun ma'a Ali bin Asim wa laisa syai'un an hasabitan. Nah, ini juga yang dicela adalah Ali bin Asim juga. Wa yuhka min Abi Daud qala Atib bin Yahya bin Sa'id al-Qattar, Ali bin Asim fi wasli hadzal hadis innama huwa indahum munqati. Nah, ada lagi yang mencela Ali bin Asim ini munqati. Jadi ini pangkalnya ada di Ali bin Asim. Wa qala inna ashabaka alladzina sami'u ma'aka la yusnidunahu. Wa qala, kata Sa'id al-Qattar, teman-teman yang kamu dengar darinya, ya, tidaklah menyandarkan hadis ini, tidak mau menyandarkan hadis ini. Fa'aba ayarja, mereka enggak mau menarik ucapannya tentang siapa tadi? Ali bin Asim. Qala al-Hafiz, nah kata Hafiz, kalau dikatakan Hafiz berarti Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani,
riwayatus Sauri madaruha ala Hamad bin Walid. Riwayatnya Sauri yang diperbincangkan ada satu rawi namanya Hamad bin Walid. Wa huwa dhaifun jiddan. Dia itu dhaif jiddan. Wa kullul mutabi'ina li Ali bin Asim ad'af. Demikian juga orang yang menelusuri tentang Ali bin Asim menyimpulkan bahwa Ali bin Asim ini ad'af, lebih dhaif daripada Hamad bin Walid. Walaysa biha riwayatun yumkinu ta'alluq biha illa tariq Israil. Tidak ada riwayat yang bisa kita jadikan gantungan sandaran kecuali riwayat tariq, riwayat jalan Israil. Nah, Israil ini nama orang, bukan Bani Israil. Faqad dzakaraha sahibul kamal fi tariqi min tariqi waqi anhu an Israil walam akib ala isnadiha ba'da qol fitalqis. Dan aku lam akib ala isnadiha, tidak mengetahui sanadnya ba'du itu banyak ba'du sesudah menelusuri qala fitalqis. Ibnu Hajar mengatakan kata-kata ini di dalam kitabnya At-Talqis. Walahu syahidun, ada syahid. Kan kalau hadis dhaif kalau ada syahid menjadi terangkat gitu, menjadi kuat. Ada syahid tapi adhaf minhu. Syahidnya ini lebih lemah gitu daripada riwayat ini. Mana itu syahidnya? Min tariq Muhammad bin Abdullah al-Arzami an Abi Zubair an Jabir saqahu Ibnu Juzi fil Mawdu'at. Nah, ini disebut di dalam oleh Ibnu Juzi di dalam bukunya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at, hadis-hadis mawdu'. Walahu aidan syahid, ada lagi syahid berikutnya min hadis Abi Barzah marfu. Nah, ini marfu ini. Man aza sakla. Man aza sakla. Nah, ini ya. Siapa orang yang mengucapkan takziah kepada ibu yang ditinggal yang ditinggal wafat oleh anaknya itu. Ini kenapa dibilang ibu? Kan ibu lebih berat kalau anaknya meninggal ketimbang bapaknya ini. Siapa orang yang bertakziah kepada ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, kusiya burdun fil jannah, dia akan dipakaikan selimut selimut di surga. Nah, ini menguatkan hadis yang tadi kita bilang dhaif karena ada Muhammad bin Asim. Nah, kalau ini kan hadis marfu nih. Cuman beda kalau yang tadi kan nggak nyebut perempuan. Yang orang takziah gitu aja, laki perempuan. Kalau ini menyebut yang ditimpa musibah perempuan yang kehilangan anak. Kalau Tirmizi, namun Tirmizi mengatakan ini pun gharib, bukan marfu, ini hadisnya gharib juga ya. Wa min syawahidihi, ada lagi syawahid lain ya. Hadis Amr bin Hazam allazi qablah dan yang sebelumnya. Qala Suyuti, kata Imam Suyuti ya. Bin Naqobat. Ini dalam buku Imam Suyuti namanya Naqobat. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'ab. Demikian juga Al-Imam Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Syu'ab, maksudnya Syu'abul Iman, an Muhammad bin Harun al-Pa'pa gitu. Wa kana siqatan saduqan. Muhammad bin Harun ini siqah, saduq. Kata beliau, ra'aitu bil manam ya. Aku melihat Nabi dalam mimpi. Siapa yang bilang ini? Muhammad bin Harun. Ini orang sikoh. Dia bilang saya pernah ngelihat Nabi dalam mimpi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan nih ngelihat Nabi dalam mimpi, aku bertanya sama Nabi, langsung nanya Nabi. Qultu ya Rasulullah, hadis Ali bin Asim nih, orang memperbincangkan Ali bin Asim. Gimana itu Rasulullah, apa hadis itu benar engkau bersabda atau tidak gitu. Nanyanya ngelihat Nabi, ngelihatnya waktu mimpi. Saya bertanya, ya Rasulullah, hadis Ali bin Asim allazi yarwihi an ibni Sawabah tadi itu. Man azza musobat nih yang
tadi kita baca. Saya mau nanya ya Rasulullah, hal huwa angka, apakah benar engkau yang bersabda gitu ya. Melihatnya, nanyanya dalam mimpi kan. Siapa orang yang melihat Nabi mimpi berarti itu benar ya Nabi. Sebab setan tidak akan bisa mampu ya berbentuk bentuk Nabi. Jadi orang yang mimpi melihat Nabi berarti benar-benar lihat Nabi. Kesempatan melihat Nabi, saya tanya, ini hadis yang diperbincangkan orang nih gara-gara ada Muhammad bin Asim. Bagaimana itu, memang benar tuh hadis itu Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Oh, kata Rasulullah, nah. Bahkan Muhammad bin Harun, nah, semenjak dia mimpi melihat Nabi, maka Muhammad bin Harun ini kullama hadasa bihadal hadisi baka. Muhammad bin Harun setiap kali dia membaca hadis ini dia nangis karena ingat pernah nanya Nabi, kata Nabi benar itu sabda saya. Qala Zahabi, kata Imam Zahabi, masih kata-kata tentang sanad hadis ini. Hadis yang nomor 2. Kata Zahabi, ablagu ya, masyuni abihi, ablagu masyuni gitu. Alifnya hilang nih. Kata Imam Zahabi, ablagu bacanya ya, ablagu masyuni, paling berat itu, paling berat yang dicela, paling berat celaan sanad ini tidak lain Ali bin Asim tadi itu yang disebut-sebut ya. Ablagu masyuni abi itu, ablagu yang paling dicela, rawi yang dicela dalam sanad ini tidak lain Ali bin Asim dalam hadis ini. Namun tetapi huwa ma'adhafihi, walaupun hadis ini lemah namun soduk, walaupun hadis ini lemah soduk fi nafsi, arti benar, walaupun dia sanadnya lemah namun benar artinya. Walahu suratun kabiratun fi zamanihi, walahu suratun kabiratun fi zamanihi, artinya mempunyai gambaran besar waktu zamannya Muhammad bin Harun. Waqad wasaqahu jamaah ahli hadis mengatakan Muhammad bin Harun yang pernah ngimpi melihat Nabi dan nanya Nabi, dia itu orang sikoh. Qala Ya'qub bin Syaibah, kata Ya'qub bin Syaibah, kana min ahli dini wa shalah. Muhammad bin Harun kan, kalau orang ngaku-ngaku melihat Nabi enggak langsung kita percaya gitu. Kata Muhammad Ya'qub bin Syaibah, Muhammad bin Harun ini min ahli din wa shalah, orang baik deh, orang ahli agama dan orang baik, wal khair, bahkan wa tarikh ya, ahli tarikh. Karena syadidat tawakki, beliau ini Muhammad bin Harun orang yang apa tuh, yang sangat berhati-hati ya. Jadi kalau dia bilang ngimpi lihat Nabi enggak sembarangan ya. Dia orang yang sangat syadidut tawakki, sangat menjaga diri ya. Ungkiro alaihi kasrutul ghalat ya. Namun ada sedikit ya. Ada orang mengatakan dia itu kadang-kadang ghalat, itu kalau udah tua banyak ghalat. Ma'atamadihi ala dzalik itu hanya sedikit itu, waktu zaman tua sudah banyak kesalahan. Ma'atamadihi ya, terus menerus gitu ya sampai beliau wafat. Nah yang terakhir waqala Waqi, mazilna na'rifuhu bil khair. Nah kata Waqi, kami ya senantiasa tidaklah mengenal Muhammad bin Harun kecuali orang baik. Fa khusus sihah, ambillah hadis-hadis sahih min hadisihi yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Harun. Wada'ul ghalat, kalau memang dia itu punya ghalat, yang ghalat yang diambil itu, ambillah yang sahih saja. Bukan lantaran ghalat akhirnya semuanya hadis yang diriwayatkan beliau kita tolak, jangan. Itu kata Waqi. Waqala Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal, amma ana, adapun saya gitu, fa uhaddisu anhu, adapun saya selalu meriwayatkan hadis riwayat siapa tadi ya, apa tadi, Muhammad Ali bin Asim tuh ya. Kana fihi lajaj walam yakun muttahaman ya.
kana fihi lajad. Namun Muhammad bin Ali bin Asim ini orang itu lajad. Lajad itu sering berdebat gitu ya. Namun lam yakun muttahaman, dia tidak termasuk orang yang dicurigai ya. Oh, kalau tadi katanya dicurigai kan enggak, dia orang enggak termasuk yang dicurigai. Wa qala al-Fallas saduq, kata Fallas Ali bin Asim saduq. Hadisul Husain fi isnad, udah selesai. Itu panjang lebar mengomentari hadis yang kedua itu, yang tadi dikatakan Anil Aswad an Abdullah ini anil Nabi. Nah sekarang hadis yang ketiga, wa Anil Husain bin Ali. Hadis ketiga kan Sayyidina Husain bin Ali anil Nabi, ma min muslimin wala muslimatin. Nah ini bagaimana komentar sanadnya? Adapun hadis Husain bin Ali fi isnadihi Hisham, di sanadnya ada rawi namanya Hisham bin Ziyad, wa fihi dha'fun. Nah ini juga agak sedikit lemah. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari ibunya wahia, sedangkan ibunya itu la na'rifuhu, kami belum kenal ibunya itu siapa itu. Nah itulah beberapa komentar tentang 3 hadis. Nah baru sekarang kita akan berbicara atau membaca tentang kandungan 3 hadis yang telah kita baca tadi. Nah, sabda Nabi tadi hadis yang pertama berbunyi apa itu? Ya, man azza, ya. Man azza musoban, ya. Hadis yang kedua berarti sini, siapa orang yang mengucapkan takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah. Ya, apa itu artinya itu? Fihi dalilun. Nah, hadis ini menjadi dalil ala anna ta'ziyatal musabi min mujibatil kiswah. Nah, orang yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, maka takziahnya itu menyebabkan dia nanti dikasihin Allah pakaian itu. Min mujibati, ya. Takziah kepada orang yang ditimpa musibah, min mujibat, arti mujibat sabab Allah berikan pakaian, kiswah min Allah. Liman fa'ala dzalik, orang yang melakukan takziah tadi Allah Ta'ala pakaikan pakaian min hulali karomatihi, dari pakaian-pakaian perhiasan kemuliaan Allah nanti di surga, di akhirat. Itu satu. Kemudian ada kata-kata Nabi tadi, falahu mislu ajrihi, maka baginya pahala seperti pahala orang yang ditimpa musibah. Nah kata-kata ini dapat kita ambil hukum fihi dalilun. Kata-kata ini menunjukkan dalil ala annahu yahsulu lil muazzi. Artinya orang yang mengucapkan takziah akan dapat meraih, ya. Bi mujarradi takziah, semata-mata dia takziah langsung dapat pahala mislu ajril musab, seperti pahalanya orang yang ditimpa musibah itu sendiri, tanpa mengurangi pahalanya orang yang ditimpa musibah. Nah, ini kan pahala orang sabar dengan sebab musibah, pahalanya ini enggak bisa dihitung. Kalau pahala-pahala yang lain itu bisa ada hitungan, dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali. Jadi kata Allah, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Amal kebaikan satu Allah kasih paling dikit 10 kali lipat. Nah, perlu kita nyatakan atau terangkan di sini yang dimaksud 10 kali lipat itu 100% kali 10. Itu 10 lipat nih. 100%. Kalau 100% kan 1 kali lipat. Kalau 10 kali lipat 100% kali 10, ya, sedekah 1000. Paling dikit dapat pahala sedekah 10.000. Nah, kalau 100% kan 2.000. Sedekah 1000 pahalanya 2.000, berarti 100% kali 1. Tapi kalau 10 kali lipat 100% kali 10. Paling dikit sampai mi'ati dhifin banedokin, sampai 700 kali lipat. Digambarkan oleh Allah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba.
bagaikan orang nanam sebutir gabah ya, mentiklah pohon padi 7 batang, 7 renceng, setiap satu renceng 100, jadi 700. Jadi 700 kali berarti 100% kali 700. Ini relatif gitu, nggak sama. Ada yang pahalanya dikasih 10, ada yang 20, ada yang sama 700. Karena Allah yang menilai, nilai hati. Sehingga malaikat, ini ada malaikat 2 nih yang selalu mendampingi kita. Satu namanya Raqib Atid, Raqib yang mencatat kebaikan. Sehingga malaikat Raqib pun saat mencatat amal kebaikan, dia nggak nilai, dia cuma nyatet doang. Yang menilai berapa 10 sampai ponten 700 Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun sampai 700 masih ada angka terakhir 700. Tapi kalau pahala sabar, wah enggak dibatasi oleh angka 700. Nah inilah ya hebatnya orang yang ditimpa musibah sabar. Ya. Jadi kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa perhitungan, berarti melewati angka 700. Kalau orang yang ditimpa musibah sabar pahalanya seperti itu, ente yang takziah dikasih pahala seperti itu, luar biasa. Nah itu palahu mislu ajri. Baik. Waqad yustaskalu. Nah, waqad yustaskalu dzalik. Oh. Apa itu? Terkadang dikatakan muskil. Apa muskil? Rumit. Rumit ini, kenapa rumit? Ya. Bi'tibar annal masyaqqah mukhtalifah. Ya. Kan masyaqqah itu enggak sama gitu. Masyaqqah orang yang ditimpa musibah kan masyaqqah. Masyaqqah itu berbeda-beda. Bagaimana tuntar orang yang mengucapkan takziah pahalanya sama seperti orang yang ditimpa musibah gitu. Wa yujabu dijawab, jawabannya begini. Bijawabat ya. Dijawab tentang muskilah tadi, bijawabat dengan jawaban-jawaban ulama. Laisa hadza mahallu bastiha. Nah, tidaklah di sini tempat nerangin tentang jawaban-jawaban ulama ini. Jadi ini bukan tempatnya. Kalau ente mau tempatnya di buku lain lah. Di sini kan hanya sekedar menyebut hadis, kemudian menyebut hukum-hukum yang dikandung oleh hadis. Baik. Wasa marut takziah. Nah, kenapa orang yang takziah itu diberikan pahala besar seperti orang yang ditimpa musibah sendiri? Karena samaroh buahnya orang takziah yaitu apa? Ya, al-hasu ala rujuk. Karena orang takziah itu nganjurin orang yang ditimpa musibah supaya sabar gitu ya. Ya, kan orang yang mengatakan musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Samarat ta'ziyah al-has ala rujuk. Ngajakin kembali kepada Allah. Liyahsulal ajro. Ya, agar supaya dapat pahala ya. Makanya kan kita takziah bilang apa? Sabar ya. Allah taala akan berikan kamu pahala yang besar. Nah, ya. Qala bil bahri, kata di dalam kitab Al-Bahr. Wal masyru' marrah wahidah. Takziah itu sekali aja gitu ya. Jadi jangan datang lagi besok datang. Nah, itu. Enggak, takziah itu hanya sekali saja. Liqauli sallam, karena Nabi mengatakan at-ta'ziyatu marrah. Arti takziah itu marratan wahidah, sekali doang. Kita. Qala al-Hadi wal Qasim wa Syafi'i, kata Al-Hadi, Al-Qasim dan Imam Syafi'i, kapan kita yang ngucapin takziah sama orang meninggal? Ba'da dafni afdalu ya. Sesudah dikebumikan mayatnya, jenazahnya lebih afdal ya. Lebih afdal berarti Imam Syafi'i. Kenapa lebih afdal sesudah dikebumikan? Li azmil musab bil mufaraqah. Karena orang yang ditimpa musibah itu lebih besar, lebih berat setelah dikebumikan ya. Jasadnya dikebumikan berarti orang yang dicintai kan udah ninggalin gitu. Kalau belum dikebumikan masih ada gitu ya. Jadi lebih berat rasanya musibah apabila jenazahnya udah dikebumiin, sebab dia udah ninggalin, udah nggak bisa dilihat lagi.
Tapi kalau masih jenazahnya masih ada di situ, belum begitu besar itu musibahnya. Makanya takziahnya sesudah mayat itu diapain? Dikebumikan. Itu kata Al-Hadi wal Qasim wal Imam Syafi'i. Sementara Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri berpendapat mengucapkan takziah sebelum, katanya sebelum dikebumikan, ya. Nah, kenapa? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi begini, Faiza wajaba fala tabkiyanna baqiyatun. Faiza wajaba apabila udah dikebumikan, wajaba itu apabila sudah dikebumikan maka sudah tidak ada yang boleh nangis. Nah, jadi maka apabila sudah dikebumikan tidak ada yang nangis digaulnya. Nah, kata-kata ini menunjukkan ya takziah itu kapan? Sebelum dikebumikan tuh. Hadis riwayat Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal murad bil wujub dukhulul qabri itu. Yang dimaksud dengan wajibah masuk ke kubur, mati dikebumikan. Kama waqa fi riwayat Ahmad, seperti riwayat Ahmad nerangin wajibah itu dengan arti dikuburin, dikebumikan. Wali anna waqtal mauti hala sadmatil ula. Karena musibah saat kematian itu sadmatil ula. Artinya musibah itu sangat besar saat apa nih? Saat sentuhan yang pertama gitu. Apa itu sentuhan pertama? Saat kita dapat berita bahwa keluarga kita meninggal dunia. Nah, itu musibah yang terasa berat. Kalau udah lama makin berkurang, apalagi kalau udah dikuburin. Nah, itu kan sudah tidak sama beratnya bagaikan dengar pertama kali musibah. Sadmatil ula. Baik. Kama sayati, seperti nanti akan ada hadis. Wa ta'ziyah itu sekarang takziah. Apa itu takziah? Takziah itu tasliyah artinya. Takziah itu menghibur, ya. Menghibur sahibul musab. Payam bagi ayakuna waqtas sadmah. Oleh karena fungsinya takziah itu menghibur, maka waktu menghibur saat sadmah. Apa itu? Saat sentuhan pertama. Sentuhan pertama saat pertama kali dapat berita. Itu. Nah, itu sadmah. Nah, itu kan sebelum mayat dikebumikan. Allati yushra'u sabru indah. Itulah yang diperintah kita sabar. Kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar saat pertama kali itu. Kalau udah lama ya, musibah makin ringan. Apalagi kan setelah dikebumikan. Nah, itu alasan-alasan yang mengatakan takziah itu sebelum dikebumikan. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan sesudah dikebumikan, ada yang mengatakan sesudah, sebelum. Nah, yang terakhir yang perlu diterangin di sini, aqtahu misla ajriha yauma usib. Diberikan pahala seperti pahala orang yang dapat musibah tatkala ditimpa musibah. Ini hadis yang ketiga nih, yang tadi dikatakan orang yang tidak ada seorang muslimah ditimpa musibah udah lama, kemudian dia ingat sedih, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka pahalanya itu ditambah lagi seperti pahala yang dulu waktu pertama kali musibah. Nah, ini hadis ini dapat kita ambil hukum ini. Dalil ala anastirja'il musab, mengucapkan inna lillahi-nya orang yang ditimpa musibah inda zikril musibah, ketika ingat. Jadi bukan musibah yang waktu itu, yang dulu pernah saya ingat dulu waktu ini, inna lillahi gitu. Ya. Mengucapkannya innalillah orang yang ditimpa musibah ketika dia ingat dulu pernah ditimpa musibah, maka dia itu sababan listiqoh, dia dapat penyebab mendapatkan seperti pahala yang Allah telah tentukan fil waqtil ladzi usiba bih, ya. Seperti pahala saat dia itu waktu ditimpa musibah pertama kali.
Wa in taqaddama ahluha, walaupun udah lama tuh, udah lama waktu musibahnya, sekarang dia ingat, saat dia ingat membaca innalillahi, dia kasih pahala seperti pahala waktu hari dimana dia ditimpa musibah. Walaupun taqaddama ahluha, walaupun masanya udah lama. Madot alaiha ayam tawilah, walaupun sudah lewat berhari-hari ya. Nah sekarang yang terakhir apa itu istirja? Istirja itu qaulul qail, seorang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam bahasa Arab ada singketan-singketan, bukan hanya bahasa kita aja yang singketan ya. Pilkada, pimpinan kepala daerah disingkat pilkada ya, gitu. Apaan aja disingkat. Nah bahasa Arab ada singkatan. Istirja singkatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tasbih singkatan subhanallah. Takbir singkatan Allahu akbar. Tahmid singkatan alhamdulillah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Nah itu istirja adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Nah itulah tiga hadis yang mengawali bab ta'ziyah al-musab. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada pengajian kita yang akan datang.